Ya, saya akan menjelaskan proses instalasi dan konfigurasi awal penggunaan Bitnami WordPress Multisite. Jadi dengan menggunakan Bitnami WordPress Multisite ini dapat memudahkan administrator maupun user untuk memanage beberapa atau multiple website di dalam domain, jadi semacam subdomain atau subsite. Nah, langkah pertama adalah download dari situs resminya di bitnami.com. Di sini di WordPress Multisite ada beberapa pilihan download. Ya, di sini jika akan menyimpan di cloud atau di komputer. Ini sebagai contoh, saya coba di komputer ya. Kemudian di sini ada pilihannya untuk Windows, macOS ataupun Linux. Nah, di sini nanti tinggal lakukan download saja. Yang sebelumnya sudah saya lakukan download. Setelah itu langsung dilakukan instalasi saja. Oke. Selain itu juga kita perlu memastikan antivirus yang digunakan di PC kita atau komputer di pause atau di nonaktifkan terlebih dahulu, karena nanti ada notifikasi dari proses instalasi bahwa jika ada antivirus yang aktif, dikhawatirkan akan menginterupsi proses instalasi sehingga tidak berhasil. Ini langsung saja next. Kemudian di sini ada pilihannya phpMyAdmin juga next. Ini pemilihan folder untuk penyimpanannya, next saja. Nah, di sini diisikan real name dari admin, selain itu email address, kemudian username untuk login dan passwordnya. Nah, untuk email address di sini sebisa mungkin digunakan email address yang aktif ya, terutama untuk proses registrasi user, di mana user nanti ketika sudah bisa mengakses website utamanya, maka user bisa meregistrasi subsite-nya masing-masing. Nah, itu butuh email address dari admin. Ini saya hanya mencontohkan saja ya. Jadi di sini real name-nya Sikos, kemudian email address-nya sebagai contoh saja, user 1, masukkan passwordnya. Oke, kemudian next. Nah, di sini bisa menamai nama blognya, dalam artian nama website utamanya. Ya, bisa apa saja ya, ini saya default saja seperti ini. Kemudian untuk hostname-nya di sini bisa dimasukkan alamat IP ataupun alamat domainnya. Nah, ini karena saya menggunakan PC sendiri sebagai localhost, maka saya akan menamainya juga dari menggunakan localhost, hostname-nya localhost. Oke, next. Nah, di sini juga penting, di sini untuk konfigurasi email yang tadi sempat saya jelaskan, bahwa dari user, jika nanti website utamanya sudah berjalan, bisa melakukan registrasi untuk mendaftarkan memiliki subsite atau sub website-nya. Jadi ini perlu ada konfigurasi email. Dari sini ada pilihan Gmail atau custom, klik saja Gmail tadi yang saya masukkan. Nah, ini juga berkaitan dengan pendaftaran
user tadi, kita masukkan akun email dari adminnya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian dimasukkan password dari Gmail tersebut. Nah, ini juga perlu memastikan bahwa nanti email yang digunakan itu benar-benar sesuai. Nah, di sini semoga keamanannya juga terjamin karena dari reputasi dari Bitnami dan WordPress ini mudah-mudahan memiliki reputasi yang baik ya. Karena kita menyerahkan passwordnya juga melalui aplikasi ini. Oke, next. Kemudian ini langsung launch di cloud Bitnami atau tidak. Saya pilih tidak, jadi langsung next saja. Kemudian lakukan instalasinya. Ini sudah selesai proses instalasinya. Kemudian ini klik launch Bitnami WordPress multi-site stack dan klik finish. Oke. Nah, ini ada websitenya ya, langsung terbuka. Localhost, ini tampilan website awal, masih settingan default ya. Hello world, this is Bitnami WordPress multi-site installation. Nah, oke. Sebelum proses setelah proses instalasi selesai dan kita memulai menjalankan konfigurasi Bitnami WordPress multi-site, kita perlu pastikan juga apakah ada Apache server yang sebelumnya mungkin pernah terinstall yang aktif. Misalkan sebelumnya kita pernah menginstal SAM, dan disitu kita perlu menonaktifkan terlebih dahulu Apache servernya, karena dalam hal ini kita akan menggunakan Apache server tersebut melalui Bitnami begitu. Nah, jadi untuk memulainya tadi bisa langsung saja kita buka browser dan ketikkan localhost. Nah, ini di sini adalah tampilan website utamanya. Kemudian kita juga bisa melihat apakah server itu aktif atau tidak. Kita bisa browse saja di Windows ya, ketikkan Bitnami. Nah, di sini ada Bitnami WordPress Multi-Site Stack Manager Tool. Kita bisa masuk mengaksesnya. Nah, di sini ada pilihan ya, go to my application, open PHP my admin dan sebagainya. Kemudian di menu yang kedua ada manage server. Nah, di sini ada MariaDB database dan Apache web server. Yang tadi saya sampaikan bahwa jika ada Apache web server lain yang aktif, bisa dinonaktifkan terlebih dahulu karena akan menggunakan Apache web server melalui Bitnami ini, karena nanti dikhawatirkan portnya akan konflik begitu sehingga tidak bisa dijalankan. Di sini menggunakan MariaDB database. Oke, ini juga ada server events jika ada permasalahan atau ada hal-hal penting lainnya. Ya, kita go to application tadi, maka akan muncul tampilan website utamanya tadi seperti tadi yang saya jelaskan. Oke, ini bisa di close saja, ini hanya untuk mengecek servernya apakah sudah aktif. Nah, ini tampilan website utamanya. Kemudian jika kita hendak masuk ke menu admin, maka kita bisa ketikkan localhost atau nama hostnya /wp-admin. Nah, di sini kita melakukan login menggunakan username dan password yang tadi kita sudah create saat proses instalasi. Namun di sini ada sedikit kendala, jadi kita perlu menambahkan beberapa script khusus nih ya sebelum melakukan login, karena seperti contoh nih saya coba lakukan login ya.
tidak bisa login karena ada kendala tersebut gitu. Username-nya kita masukkan, kemudian password-nya. Ya, ada pesan error. Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to use WordPress. Jadi di sini kita perlu menambahkan beberapa script di file wp-config pada htdocs. Ya, kita bisa masuk ke file explorer, kita buka di folder tempat kita install, di sini di Bitnami sebagai contoh ya, kemudian di C Bitnami, kemudian masuk ke WordPress multisite, kemudian masuk ke apps, ini folder kedua dari atas, kemudian masuk ke folder WordPress, dan masuk ke folder htdocs. Nah, ini dari C atau tempat kita install Bitnami, WordPress multisite, apps, WordPress, dan htdocs terakhir. Kemudian kita buka file wp-config. Nah, ini wp-config kita bisa buka di menggunakan editor seperti Notepad++ atau Notepad biasa juga bisa. Ini saya gunakan Notepad++. Nah, kita tambahkan beberapa script. Ya, kita tambahkan beberapa script pada bagian setelah ini. Jadi setelah define non-salt, nah di sini di bawah ini kita tambahkan script apa yang kita tambahkan. Saya sudah menyiapkannya sebelumnya. Nah, di sini untuk mengatasi tadi permasalahan cookie untuk login admin. Kita copy saja dan tinggal kita paste atau taruh di sini. Nah, jadi setelah non-salt kita tambahkan 4 baris script ini. Selanjutnya langsung kita save saja, file save, kemudian kita close. Oke, kemudian kita lanjut melakukan login kembali. Ada kesalahan apakah? Oke, dan sudah berhasil login ya di tampilan dashboard admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin dari Bitnami WordPress multisite. Di sini merupakan tampilan dari dashboard website utamanya. Jadi di sini ada dua dashboard yang dikelola oleh admin. Yang pertama, yang di bawah ini adalah dashboard Sickos blog ya, atau dashboard website utamanya, dan yang kedua adalah dashboard admin yang di atas. Nah, kalau dashboard admin itu nanti itu merupakan pengaturan subsite yang akan dikelola oleh admin maupun user nanti. Sedangkan dashboard utama ini adalah dashboard website utama tampilan dari Sickos blog ini. Nah, ini sebagai contoh ini. Jadi untuk mengatur web utama itu melalui dashboard yang kedua atau dashboard website utama. Sedangkan untuk mengatur settingan konfigurasi di subsite ataupun nanti di registrasi user untuk membuat subsite-nya itu di network admin atau di dashboard network admin. Oke, yang pertama saya coba masuk ke dashboard network admin ya. Di sini tinggal klik saja my site, klik yang atas network admin, kemudian klik dashboard. Nah, ini tampilannya. Di sini ada menu home ya, kemudian ada menu sites. Di sini ada all sites yang aktif, berarti baru satu, yaitu localhost.
yaitu website utamanya. Kemudian di sini juga bisa menambahkan secara manual oleh admin. Nanti juga jika sudah dikonfigur, maka user bisa meregistrasi sendiri dan membuat subsite sendiri. Kemudian di sini juga ada menu user. Di sini juga ada menu add new, di mana admin bisa menambahkan sendiri user secara manual ataupun dari sisi user. Jika nanti sudah aktif, sudah dikonfigurasi, user bisa melakukan registrasi sendiri sebagai user. Di sini baru ada satu ya, yaitu sebagai super admin. Nah, di sini adalah tema. Ada tema juga, ada tema yang terinstall, kemudian bisa juga menambahkan tema. Nah, nanti di sini juga mempengaruhi tema-tema yang akan digunakan oleh subsite. Jadi nanti proses instalasi temanya akan terpusat di dashboard network admin ini. Jadi sebisa mungkin misalkan ditambahkan atau terinstall tema yang banyak, maka nanti user tinggal memilih saja. Kemudian plugin juga demikian. Untuk plugin yang nanti akan digunakan akan sebelumnya akan terinstall terpusat di dashboard network admin ini. Nah, di sini juga ada menu setting. Nah, di sini nanti perlu kita konfigurasi. Langkah yang pertama, kita akan mengkonfigurasi network admin terlebih dahulu, melakukan network setting. Nah, di sini kita bisa menamai network title-nya ya, misalkan Seikos network. Kemudian kita bisa merubah, seandainya hendak merubah alamat email dari adminnya di sini. Nah, di sini adalah setting konfigurasi untuk registrasi. Jadi defaultnya adalah disable registrasi dari user. Nah, kita jika hendak memberikan kesempatan bagi user untuk melakukan self registrasi, maka kita pilih yang pilihan keempat ini. Jadi both sites and user account can be registered. Nah, namun demikian untuk mengaktifkan ini kita perlu nanti setting konfigurasi emailnya juga. Jadi sebelumnya saya coba konfigurasi email terlebih dahulu ya. Mungkin ini saya untuk registrasi notification, send notifikasi. Kemudian ini juga di checklist, allow site administrator to add new user. Oke. Yes, lebihnya ini dulu saya save change terlebih dahulu. Nah, saya akan coba setting email dulu dengan menambah plugin. Jadi di sini sudah ada plugin yang terinstall maupun ada plugin yang bisa kita install tambahkan. Nah, di sini kita bisa ketikkan plugin apa saja yang seandainya kita hendak install tambahkan. Nah, begitu plugin itu terinstall, kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Ini yang secara default sudah ada 9 plugin ya yang terinstall. Nah, kita perlu mengaktifkan. Nah, bagi saya, karena untuk registrasi ini saya coba untuk user juga bisa mendapatkan registrasi, maka saya akan aktifkan plugin WP Mail SMTP atau WordPress Mail SMTP. Nah, di sini kita perlu aktifkan sehingga nanti setiap user yang melakukan registrasi, maka dari email admin akan secara otomatis mengirimkan
email ke email user untuk konfirmasi dan aktivasi akun, sehingga user itu bisa mengakses websitenya atau subsite-nya sendiri begitu. Ini tinggal klik saja network activate. Nah, setelah teraktivasi maka muncul menu di sini WP Mail SMTP. Kita coba atur dulu di sini. Oh iya, ini sepertinya saya harus masuk ke website utamanya untuk pengaturannya di Sikos. Nah, di sini WP Mail SMTP. Udah setting, email log, tools, batasnya kita masuk. Coba kita setting secara general terlebih dahulu. Nah, ini di menu WP Mail SMTP. Ini email adminnya, force from email, ya. Kemudian, nah ini yang penting di sini adalah penggunaan atau pemilihan provider email. Nah, biasanya saya menggunakan other SMTP. Ya, kemudian kita memasukkan SMTP host dan SMTP portnya. Ya, setelah selesai melakukan konfigurasi WP Mail SMTP dengan pengaturan seperti ini ya, email, kemudian provider mailer, order SMTP, SMTP host, smtp.gmail.com, kemudian encryption TLS, SMTP port 587, authentication, memasukkan username dan password SMTP-nya, kemudian di save ya. Setelah dilakukan pengaturan konfigurasi ini, maka user dapat melakukan registrasi nanti di menu registrasi itu sendiri. Oh, ini user 3 sana ya, saya ganti user 3 saja, user 3. Oke, website. Ya, saya sudah menambahkan secara manual sites user 3.localhost ya. Di sini juga tadi saya juga menambahkan secara manual user ya. Jadi begitu user 3 saya tambahkan setnya, maka dia secara otomatis juga terupdate sebagai user baru. Dan ini user 2 saya nambahkan melalui user namun tidak dibuatkan setsnya. Nah, di sini bisa menjadi pilihan admin ya, dalam hal ini jika hendak menambahkan akun user maupun subsite secara manual begitu. Nah, kita bisa mencoba untuk mengaksesnya ya, user 3.localhost sebagai contoh. Nah, ini sudah bisa diakses. Ini adalah subset dari user 3. Kita juga bisa masuk sebagai adminnya, namun terlebih dahulu kita perlu logout ya dari admin website utama. Ya, sudah logout, kemudian di sini di user 3 localhost wp-admin ya. Ini pemberitahuan dari salah satu antivirus lokal saya. Setelah logout, saya masuk ke user 3 dengan password.
login. Nah, ini merupakan dashboard dari subset user 3. Jadi di sini semua plugin yang terinstall di network admin website utama akan terinstall pula di subsetnya. Tinggal nanti dari admin subsetnya mengkonfigurasi lebih lanjut, ini seperti WP Mail SMTP sudah ada, kemudian appearance temanya juga nanti akan sama seperti tema yang terinstall di network admin website utama, termasuk juga plugin-plugin yang lain yang jika nanti hendak digunakan. Ya, selebihnya itu dulu yang hendak saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan saya coba ulas lebih mendalam lagi penggunaan Bitnami multi-site WordPress ini. Oke, terima kasih.